Banyak orang percaya kebangkitan Nusantara dan kemunculan Satrio Piningit nggak datang gitu aja. Alam selalu memberi tanda, dari fenomena langit, perubahan bumi, sampai suara-suara yang bikin merinding. Apa saja tanda-tanda itu, dan kenapa semuanya terasa makin sering muncul sekarang? Yuk kita kupas bersama sambil seruput kopimu dan nikmati sigaret kretek asli Nusantara. Apakah kamu siap untuk sadar? Apakah kamu siap untuk berpikir? Dan apakah kamu siap untuk menjadi manusia? Pernah nggak sih kamu ngerasa akhir-akhir ini alam kayak makin sering kasih kode? Mulai dari gerhana kembar, gempa di tempat yang nggak biasa, sampai langit yang tiba-tiba warnanya aneh. Banyak orang anggap itu kebetulan, tapi di Nusantara, tanah penuh ramalan, tanda-tanda alam justru sering dikaitin sama momen besar. Dan salah satu momen terbesar yang lagi banyak dibicarain adalah kebangkitan Nusantara dan munculnya Satrio Piningit. Pertanyaannya, apa benar alam lagi ngasih isyarat? Kalau kita balik ke ramalan Jayabaya, Sabdo Palon, sampai wejangan leluhur, ada pola menarik. Setiap masa transisi besar, alam nggak pernah diem. Ada aja kejadian yang bikin manusia mikir, ini kayak pertanda deh. Misalnya, banjir besar, gunung yang erupsi, atau langit yang nunjukin fenomena aneh. Jadi, jangan kaget kalau hari-hari ini banyak orang nyambungin tanda alam dengan cerita soal kebangkitan Nusantara. Tanda pertama yang paling sering disebut, langit. Bukan cuma gerhana, tapi juga cahaya-cahaya misterius, bintang jatuh, bahkan fenomena aurora yang biasanya nggak pernah ada di langit tropis. Ada catatan sejarah di Jawa kuno, sebelum kerajaan besar runtuh atau lahir, sering muncul cahaya terang di langit malam. Nah, menariknya, beberapa tahun terakhir kita sering dengar kabar langit Nusantara nunjukin warna yang nggak biasa. Buat yang peka, itu bukan sekadar pemandangan indah, tapi kode besar. Tanda kedua, suara alam. Dalam budaya Jawa ada istilah alam ngomong. Kadang lewat gemuruh gunung, kadang lewat suara laut. Bahkan ada cerita rakyat tentang ombak kembar atau gelombang aneh yang muncul sebelum peristiwa penting. Kalau kita lihat sekarang, banyak laporan soal suara misterius dari langit. Fenomena yang di dunia barat disebut sky trumpet. Orang yang percaya bilang, itu alarm kosmik, pertanda bumi lagi sinkron sama dimensi baru. Tanda ketiga, gunung. Gunung di Nusantara itu bukan sekadar batu tinggi, tapi dianggap sebagai pusat energi. Banyak ramalan bilang, kebangkitan Nusantara bakal ditandai dengan gunung yang terbatuk. Artinya, ada aktivitas vulkanik yang menandai pergantian zaman. Dan kalau kita lihat, beberapa tahun belakangan ini, gunung-gunung di Jawa, Sumatera, sampai Nusa Tenggara, Sulawesi pun aktif bergantian. Apakah ini kebetulan geologi atau bagian dari narasi besar? Tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Tanda keempat, air. Nenek moyang kita percaya air itu media paling jujur. Kalau alam lagi transisi, air bakal nunjukin lewat banjir besar, gelombang laut tinggi, atau sungai yang tiba-tiba berubah arah. Nah, di beberapa catatan, munculnya Ratu Adil atau Satrio Piningit selalu didahului air merajalela. Dan bukankah kita sekarang lagi menghadapi perubahan iklim? Banjir di mana-mana, bahkan laut yang makin naik. Lagi-lagi, tergantung kita mau anggap itu cuma data sains atau tanda alam yang lebih dalam. Tanda kelima, dan ini sering bikin merinding, hewan. Ya,
Hewan kadang jadi alarm paling peka. Ada cerita-cerita burung yang biasanya migrasi ke arah tertentu tiba-tiba mengubah jalurnya, atau hewan-hewan laut yang terdampar massal di pantai. Buat sebagian orang, itu dianggap sebagai alam panik, tanda ada sesuatu besar yang lagi bergerak. Kalau dalam konteks kebangkitan Nusantara, hewan ini bisa jadi simbol alam lagi bersiap, manusia juga harus siap pastinya. Nah, semua tanda alam ini sering dikaitin sama munculnya Satrio Piningit. Pertanyaannya, kenapa harus ada tanda alam segala sih? Jawabannya sederhana, karena Satrio Piningit bukan sekedar tokoh politik. Ia simbol kesadaran baru, energi baru yang gak bisa dipisahin dari alam ini. Jadi, alam kasih clue dulu biar manusia gak kaget. Kalau tiba-tiba muncul pemimpin bijak tanpa ada tanda apa-apa, mungkin kita bakal cuek bebek. Tapi kalau sebelumnya alam udah ribut, kita jadi lebih waspada, lebih peka, dan lebih siap menerima perubahan. Yang menarik lagi, ada juga pandangan bahwa tanda alam ini sebenarnya cara semesta ngecek kita udah siap atau belum. Kalau manusia masih sibuk rebutan, masih buta sama harmoni alam, tanda-tanda itu bakal makin keras. Tapi kalau kita udah mulai sadar, udah mulai nyambung sama energi baru, tanda-tanda itu justru jadi indah, kayak sambutan kosmik gitu deh. Jadi alam bukan nakut-nakutin, tapi ngajak kita tune ke frekuensi kebangkitan. Jadi kalau kamu lihat fenomena aneh, langit berwarna merah keunguan, gunung yang tiba-tiba batuk, atau suara misterius dari langit, jangan buru-buru panik. Bisa jadi itu bagian dari puzzle besar yang lagi disusun Nusantara. Puzzle yang bakal nyambungin ramalan Jayabaya, wejangan Sabdo Palon, dan mitos Satrio Piningit dengan realita zaman sekarang. Pertanyaannya sekarang, apa kamu percaya tanda-tanda alam itu sekedar fenomena biasa atau isyarat kebangkitan Nusantara? Diamlah sejenak, amati, dan rasakan energinya. Sugeng Rawuh Zaman Enggal, Rahayu Sagung Dumadi. Like and subscribe untuk mengikuti video lainnya agar kamu bisa lebih sadar lagi. Salam Mikiro.